Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Di sini kami menyerukan nama-Mu yang Maha Kudus itu ya Tuhan, serta memohon Tuhan hadir untuk memimpin kami. Karena kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang adalah Engkau sendiri yang berkata-kata bagi kami. Oleh karena itu, kuatkan kami senantiasa agar kami mampu melihat isi hati Tuhan yang begitu dalam, yang memberi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari demi hari di dalam hidup takut akan Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Judul perikop, hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sungguh indah, sungguh baik firman Tuhan yang telah menyapa kita pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita sudah mengenal bahwa Tuhan itu baik, sungguh amat baik. Amin? Pasti amin. Doa yang kita serukan kepadanya dengan iman yang sungguh-sungguh, Ia akan kabulkan. Supaya apa? Supaya kita akan mengalami sukacita. Hanya saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ia memerintahkan setiap kita agar doa yang kita serukan itu untuk kemudian kita kerjakan. Itu ya, doa yang kita serukan di dalam iman yang sungguh-sungguh itu kemudian harus kita kerjakan. Kita melihat satu peristiwa, misalnya ketika ada kekurangan anggur dalam sebuah pesta di Kana. Yesus diminta untuk berkenan melakukan sesuatu sampai anggur itu bisa tercukupi. Namun ada hal yang menarik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus menyuruh para pelayan-pelayan untuk menyiapkan 6 buah tempayan dan mengisinya dengan air sampai penuh. Kemudian Yesus mengubah air itu menjadi anggur yang begitu manis. Pertanyaannya adalah, kok orang lain harus disuruh lagi? Apa Yesus nggak sanggup melakukannya dengan sendiri? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Yesus sanggup melakukannya sendiri. Hanya saja Yesus ingin memberi sebuah pelajaran penting dan berharga bagi orang-orang pada saat itu, dan juga bagi kita pengikutnya pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sini hendak Yesus mengatakan bahwa bukanlah doa kita yang diberkati oleh Tuhan, tetapi usaha yang telah kita kerjakan. 6 tempayan ya, 6 tempayan itu melambangkan 6 hari lamanya kita diberi waktu Tuhan untuk bekerja. Lalu pada hari yang ke-7 ya, Dia akan memberkati semua pekerjaan yang telah kita kerjakan selama 6 hari lamanya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, foesi zi enengaluo ada irigasi dadau ohalawa ba bangalusi fitu bagi nete hari Minggu honoge drauge bayi halau pada sunolo balangi. Itu adalah hari di mana Tuhan akan mencurahkan berkat, memberkati setiap usaha yang telah kita kerjakan di hari-hari
sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam nats bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus mengatakan tentang hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihat urutannya. Berdoa dulu, baru mencari, dan sambil mencari tetap mengetok. Itu urutannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan salah kaprah. Ya, jangan ada orang yang mengatakan aku berdoa lalu saya diam saja tenang menunggu doa saya dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Kerjakan doamu, kerjakan apa yang telah Anda minta di dalam doa kepada Tuhan. Ya. Kata mencari Bapak Ibu di dalam bahasa Yunani disebut dengan zeteo. Ini mengandung suatu perintah atau anjuran untuk melakukan sesuatu, bukan pasif menunggu, tetapi perintah untuk berbuat, perintah untuk bergerak, perintah untuk melakukan sesuatu. Jangan pasif. Manusia harus melakukan usaha, bahwa dengan mencari kita akan mendapat apa yang kita inginkan. Karena jika kita hanya meminta saja tanpa mencari, maka itu merupakan doa harapan yang sia-sia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti kita menginginkan suatu pekerjaan. Apa kita hanya bisa berdoa untuk meminta pekerjaan saja? Tentu tidak. Karena dengan hanya mengandalkan doa saja kita tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Tapi dengan disertai keinginan untuk mencari pekerjaan itu dan mengerjakan, menjalankan pekerjaan itu, maka Allah akan mempermudah jalan bagi kita untuk mendapatkan sebuah hasil. Kita tentu ingat semboyan Latin yang terkenal, ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Dengan pengertian selain berdoa perlu bekerja. Selain bekerja perlu juga berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bekerja adalah proses pengabulan daripada doa kita. Tidak peduli seberapa besar dampak pekerjaan itu Bapak Ibu, ya. Tetapi orang yang melakukan pekerjaan ia sedang memuliakan Allah dan menuntun dirinya sendiri kepada tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Dalam berbagai jenis pekerjaan yang kita lakukan, semua kegiatan itu turut serta membentuk diri kita, melatih diri kita dalam hal bertanggung jawab dan disiplin di hadapan Allah. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua harapan di dalam doa yang kita serukan dan kita kerjakan hanya bisa dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Dan tidak bisa kita paksakan. Dan sekalipun harapan dalam doa kita tertunda bahkan tidak dikabulkan, namun kita mesti tetap berdoa, sebab Tuhan itu baik dan berbudi luhur bagi orang yang bertekun mencarinya. Di ayat 9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan bahwa seorang ayah tidak memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti. Itu sudah jelas. Dan tidak memberi ular jika ia meminta ikan. Tidak ada ayah yang akan melakukan penipuan semacam itu terhadap anaknya yang lapar Bapak Ibu. Itu sudah jelas. Itu tidak mungkin terjadi. Lalu ayat 11 menegaskan, jikalau ayah secara jasmani mampu memberi yang baik kepada anak-anaknya, terlebih lagi sang pemilik hidup kita, sang pemilik roh kita yang adalah Bapa Surgawi yang maha kaya dan murah itu, Dia pasti sanggup memberi yang lebih baik lagi bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Bapa di surga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Ia bahkan mengasihi anak-anaknya lebih daripada seorang ayah jasmani mengasihi anaknya. Dan ia menginginkan agar kita memohon segala kebutuhan kita kepadanya, ya, dengan menjanjikan untuk memberikan yang terbaik kepada kita, bahkan melebihi apa yang kita minta di dalam
doa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita semua setuju dengan hal yang diuraikan di atas. Namun saat ini, ya, di tengah wabah COVID-19 ini, kita telah dibatasi, ruang gerak kita dibatasi. Kita tidak bisa, ya, mengerjakan doa-doa kita, ya. Bagaimana dan apa yang harus kita perbuat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saudara yang terkasih, jangan kita membatasi kemampuan dan kehebatan Tuhan di dalam pola berpikir kita yang terbatas. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu bahkan yang tidak masuk akal bagi kita sekalipun. Bisa jadi Tuhan sekarang mau mengajak kita untuk meminta sesuatu, meminta rasa puas. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di masa-masa ini bisa jadi cara supaya kita dipenuhi oleh sukacita ketika kita meminta rasa puas oleh Tuhan, ya. Maka dengan itu, apa yang masih tersisa di rumah saat ini, ya kita, ya, pasti bisa menikmatinya dengan penuh rasa syukur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kita harus percaya itu bahwa Tuhan mampu memberi kita rasa puas dengan apa yang masih tersisa di rumah saat ini, sehingga kita tidak merasa kekurangan, Bapak Ibu. Maka syukurilah itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Atau mungkin saat ini Tuhan sedang menggerakkan, ya, hati orang-orang yang ada di sekitar kita, hati pemerintah untuk melakukan kebijakan, memberikan bantuan, hati orang-orang yang ada di sekeliling kita, hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Atau mungkin Tuhan sedang memakai orang-orang yang ada yang tidak kita kenal sekalipun menjadi saluran berkat bagi kita. Mereka turut untuk dipakai Tuhan untuk meringankan beban-beban kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Elia pernah dipelihara oleh burung gagak, ya, dan bahkan seorang janda di Sarfat yang sangat kekurangan, dan di dalam kekurangannya ia terus berbagi sehingga keluarganya bersama dengan Elia tetap terpelihara di musim kelaparan yang sangat ganas, Bapak Ibu. Ingat, hidup kita dan semua yang terjadi di dunia ini selalu berada dalam tataan dan pengaturan Tuhan saja. Tuhanlah yang menciptakan manusia. Dia yang merajut kita dari dalam kandungan ibu kita sebelum kita lahir di dunia ini. Itu sebabnya untuk urusan yang terbaik, Bapak Ibu, percayakanlah kepadanya. Dia mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Pekerjaan kita simple. Pertama, berdoa dan terus bersandar kepada Tuhan. Kedua, kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Yang ketiga, tetaplah rendah hati dan sadar bahwa saat ini kita sedang membutuhkan pertolongan. Penting kesadaran dan penguasaan diri, Bapak Ibu, ya. Jangan malah kita bersikap seperti bos yang selalu ingin kemauannya diikuti, lalu jika ditolak menjadi marah-marah dan bersungut-sungut. Mana mungkin Tuhan berbelas kasihan? Tuhan tidak mungkin memberi, ya, dan mungkin pun orang tidak akan simpati bagi kita. Coba lihat sekarang, ya, tidak diberi bantuan marah-marah, ya, bersungut-sungut, memaki dan segala macam, menghakimi dan segala macam. Apakah enggak terbalik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ingat bahwa sekarang, sadar dong, kita sekarang lagi membutuhkan pertolongan. Tangan kita begini, bukan malah berlagak seperti preman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Mana ada orang simpati kalau begitu caranya? Tuhan marah pun, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berhikmat dan bersikap dengan sebaik-baiknya. Tentu semua ini bisa tercapai hanya apabila kita memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Allah. Orang yang memiliki hubungan pribadi, relasi yang baik dengan Allah, mampu bersikap dengan bijak
Karena ia dituntun oleh hikmat Allah itu sendiri. Sehingga ia tahu diri, ia sadar diri. Ya, ia tetap tahu siapa dia di dunia ini. Ketika ia lemah, ia tahu bahwa dia sedang membutuhkan pertolongan orang yang ada di sekitarnya. Maka dia tidak berubah sikap menjadi seorang preman atau seperti seorang bos yang menggertak. Tetapi ia terus menunjukkan sikap yang rendah hati supaya ia dikasihi oleh Tuhan dan sesama. Coba lihat Yusuf Bapak Ibu. Ketika ia menunjukkan kerendahan hatinya dari hari ke hari, manusia semakin mengasihinya dan kasih Tuhan semakin berpihak kepadanya. Begitu kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Sekali lagi tentu akan ada sikap seperti itu kalau kita sudah memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Karena kenapa? Allah memberikan hikmat, Allah memberikan kita pengetahuan dan sukacita sejati ya kepada mereka yang di dalam iman berkenan kepadanya. Jadi kita harus memandang hidup ini sebagai pemberian dari Allah dan mengharapkan bahwa ia akan melaksanakan maksudnya bagi kita. Maka isilah hidup ini dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kasih, pengorbanan, pengertian, kesetiaan, kesabaran, dan kerendahan hati. Soli Deo Gloria, Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih sabdamu menguatkan kami, bahwa Engkau memberi kami yang terbaik melebihi apa yang kami minta ya Tuhan. Dan Tuhan mengajak kami untuk berdoa, memohon dengan sungguh-sungguh di dalam iman. Untuk kemudian doa yang kami serukan itu kami kerjakan dan terus mengetok hati Tuhan. Terus bersandar dan berharap bahwa Tuhan akan memberkati semua apa yang kami kerjakan. Dan Tuhan akan memberi kami kelimpahan akan segala berkat kebaikan Tuhan. Tuntun kami agar kami mampu berhikmat, agar bisa bijak menunggu dengan rendah hati setiap doa-doa yang kami sampaikan kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa dengan sikap demikian, maka kasih Tuhan akan terus terasa bagi kami. Bahkan kasih orang-orang yang ada di sekitar kami juga akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sukacita bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.